Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kembali saya menyapa saudara di channel YouTube Marganda Sialakan dengan pesan Korea spesies hari ini, pada mulanya. Tema hari ini adalah pada mulanya. Pada mulanya, untuk bisa memahami sesuatu kita perlu tahu cerita itu awalnya gimana. Banyak orang yang tidak mengerti urutan Alkitab. Ada orang yang merasa Alkitab ini salah menghitung, salah mengurutkan. Tetapi Allah tidak pernah salah. Untuk bisa memahami kisah Alkitab ini, memahami isinya, mari kita mulai dari awal. Pada mulanya, awalnya gimana? Terkadang sebuah film itu dibuat semacam alur flashback. Terkadang alur maju, alur mundur, terkadang alurnya mulai dari awal sampai akhir selesai. Terkadang endingnya duluan dimulai, baru flashback ke belakang awalnya gimana, lanjut sampai selesai. Nah, hidup ini kita perlu lihat gimana mulanya, kenapa sampai seperti ini, bagaimana yang kita alami, kenapa pertanyaan dengan sering muncul dalam hidup manusia. Dan hari ini saya mengajak untuk menjawab itu dengan kalimat pada mulanya. Dua kata ini sangat menjadi penentu. Awal dari semuanya kita perlu tahu kenapa terjadi ini, kenapa hanya begini, kenapa kok begini kota kami, kenapa manusia seperti ini, kenapa bumi seperti ini. Emang gimana rupanya mulanya? Suatu kali ini semacam humor saja. Suatu kali ada seorang yang kesetrum listrik, jatuh. Ada wartawan wawancara dia, tanya, "Pak, jatuh dari atas?" "Iya." "Kesetrum listrik?" "Iya." "Bisa. Gimana pada awalnya, Pak?" "Pada awalnya ini, kami lihat lalu si wawancara bingung. Iya ya, yang benar. Awalnya gimana? Awalnya dia kesetrum gitu aja mati. Baru nyampe ke bawah. Nah, pada mulanya kita harus tahu awal mulanya ini. Pada mulanya gimana? Pada mulanya Allah. Untuk memahami semua ini, awalnya dimulai dari siapa? Allah. Pengen tahu masalah saudara, pengen tahu hidup saudara kenapa begini? Tanya kepada Allah. Karena pada mulanya siapa? Allah sendiri. Allah yang memulai hidup ini. Pada mulanya Allah. Ini ayat yang sudah sering digemakan anak-anak. Mungkin saudara pernah menggemakannya sering waktu masih kecil-kecil, apalagi pada suasana Natal. Itu begitu banyak anak-anak senang untuk mengucapkan liturgi ya, maju ke depan dengan pakaian baru, dengan semangat. Ucapkan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Apalagi kata amin ya. Cuma yakin tidak ada kata aminnya. Ya mungkin dengan semangatnya begitu ya. Nah, tapi itu sering orang hanya mendengarnya ketawa, udah dengar ketawa dan tidak ada merefleksikan dalam hidup, tidak menjadi bahan perenungan. Kalimat itu maksudnya apa? Pada mulanya, mulai dari semuanya itu adalah Allah. Dan anak-anak untuk liturgi Natal biasanya untuk liturgi dimulai dengan kalimat pada mulanya. Anak-anak diajak liturgi untuk mengingatkan kita orang tua siapa mendengarnya, semuanya mulai dari Allah. Allah yang memulai semuanya. Gimana Allah mengerjakannya? Allah yang memulai dan menciptakannya. Gimana dia menciptakan langit dan bumi? Dalam perjanjian baru jelas disampaikan pada bulannya adalah firman. Dari mana awalnya semua ini adalah Allah, firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu Allah sendiri. Pada mulanya dia Allah yang mengerjakan semuanya, Allah yang memberikan ide. Ini hasil dari para rancangan, ini adalah karyanya dia, ini adalah ciptaannya dia, ini masterpiece-nya dia, karya yang luar biasa dari dia. Pada mulanya adalah firman, perkataan dimulai dari apa yang diucapkan. Allah ucapkan jadilah. Pada mulanya langit dan bumi, jadilah benda-benda penerang, jadilah cakrawala, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah burung-burung udara, jadilah tanaman-tanaman, hendaklah air mengeluarkan binatang-binatang. Itu Allah yang mengucapkan, dimulai dari dia. Pengen tahu masalah saudara, untuk menjadi solusinya kita perlu tanya kepada dia, Tuhan gimana, kenapa, apa yang terjadi, mengapa seperti ini? Tanyalah kepada dia. Dia adalah pada mulanya, awalnya dialah sumber, dialah semuanya yang memulai hidup ini. Karena dia adalah Alfa, dia awal.
Kalau dalam Yunani itu huruf pertama itu adalah alfa, huruf akhir itu adalah omega. Kalau bahasa Indonesia itu adalah A dan Z. Jika pada waktu itu Alkitab dituliskan, diucapkan dengan bahasa Inggris pada awalnya, maka akhirnya mikirnya begini, Yesus itu adalah A dan Z atau Z. Nah, tetapi tidak bahasa Inggris yang dipakai adalah bahasa Yunani, makanya disebut dengan alfa dan omega. Itu huruf pertama dan huruf akhir. Dia awal dari semua huruf, awal dari semua perkataan, dan dia mengakhiri semuanya. Dia alfa, omega, dia awal, dialah sumber semuanya. Dan bagaimana akhir semuanya nanti kapan? Bagaimana nanti selesainya ini ya? Dialah pemikanya, dialah yang mengakhiri semuanya, dialah endingnya. Karena sebetulnya dia tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Jadi dia tahu gimana memulainya ini, gimana mengakhirinya. Semuanya dalam genggaman. Karena dia pada mulanya, dia juga nanti mengakhirinya. Kalau dia memulai dari awal, dia pasti mengakhirinya. Dengan kata lain, semua dalam genggaman. Lagi saya sampaikan, kalau dia yang memulai, dia mengakhiri, berarti semua dalam genggaman rancangannya, semua dalam perhitungannya. Apapun yang kita alami, Allah sudah perhitungkan. Dia sudah mulai semuanya dan dia nanti akhiri. Sudah dia mungkin menutupnya semua. Allah itu tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Dia tidak ada mulainya gimana, dia tidak ada akhirnya gimana. Dia kekal, dari kekal sampai kekal. Kekal tidak ada hasil batasnya. Kalau saudara bisa bayangkan, ada seorang nanya, gimana kekal? Apa sih kekal itu? Lalu ada seorang penonton katakan begini, kau tahu burung gereja? Tahu, itu burung yang kecil. Lihat gunung yang tinggi sana, ya. Gunung yang tinggi sana, kalau dia pindahkan pakai paruhnya, semua isi gunung itu pindahkan ke lahan kosong sana, satu persatu terus pindahkan sampai habis hidupnya. Tidak bisa, tidak akan habis selesai itu. Kapan selesainya? Tidak selesai. Lebih dari situlah kekekalan, tidak terprediksi, tidak tahu kapan selesainya. Lama betul. Nah, itu hanya sekedar pandangan manusia. Tetapi kalau kekekalan tidak tahu kita bagaimana kesudahannya. Nah, Allah ini menjadi sumber jawaban bagi kita. Allah yang menjadi awal memulai hidup kita. Dia yang mulai dan dia akan mengakhiri. Nah, seperti lagu saudara, lagu masalah cinta-cinta digambarkan kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Nah, di sini bukan masalah seperti manusia. Manusia mengatakan itu karena kecewa. Kau yang mulai harapan begini, kau yang mengakhiri, kau suka. Allah tidak seperti itu. Dia mulai dengan sejahtera dan dia juga mengakhirinya dengan sejahtera. Dia memberikan kita nafas hidup, dia membuat kita ada di dunia ini, dan dia memberikan saudara kesempatan untuk mendengar pesan ini, dan dia akan mengakhiri semua ini ke saudara-saudara satunya dengan sejahtera yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi sumber sejahtera kita, biarlah dia menjadi penuntun hidup kita. Bagaimana dia menuntun? Dengan perkataannya. Perkataan itu apa? Bahasa Inggrisnya adalah word. Word itu apa? Firman. Kalau bahasa Indonesia mungkin seperti membedakannya agak tidak sama dengan perkataan manusia dan perkataan Allah. Memang sama-sama word itu artinya adalah kata, tapi perkataan manusia disebut dengan kata, perkataan Allah disebut dengan firman. Untuk membedakan ini perkataan yang kuasa, ini perkataan manusia. Tadi di dalam bahasa Inggris dipakai kata word, itu perkataan. Nah, Allah menuntun dengan perkataannya, Allah mencipta dengan perkataannya, dengan perkataan yang berkuasa itu jadi. Pada waktu Allah memulai perkataan ini, kuasanya ini diberikan juga kepada manusia. Waktu dia menciptakan manusia, dia memberikan nafas hidup, dia menghembuskan nafas hidup kepada manusia, sehingga nafas hidup ini memberikan semangat bagi manusia, memberikan kuasa bagi manusia juga memiliki kuasa perkataan sebagaimana Allah menciptakan dengan perkataannya. Kuasa yang sama juga diberikan kepada kita untuk mengatakan sesuatu hal. Nah, hari ini saudara punya kuasa, saudara punya perkataan, katakanlah dengan bijak, katakanlah dengan benar, biar orang-orang bisa melihat bahwa hidup kita ini jadi berkat bagi sesama. Hari ini saya percaya saudara dikuatkan. Hari ini saya percaya saudara diberikan kemenangan oleh Tuhan. Lihatlah karyanya, lihatlah apa yang dia buat.
Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dengan kata lain, perkataannya tidak pernah lepas dari dirinya. Dan dia pegang perkataannya, dia pegang omongannya, dia tidak pernah lepaskan. Beda manusia. Manusia mungkin tidak bisa megang perkataannya, lain di bibir, lain di hati. Nah, kalau kita bisa berkata-kata, jagalah perkataan kita, karena perkataan kita menunjukkan jati diri kita. Sebabnya firman itu tidak lepas dari Tuhan. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dia ada bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Saudara bingung? Karena saudara belum bisa mencapai pola pikir Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah sendiri. Perkataan itu adalah dirinya sendiri. Perkataan yang menjadi dirinya yang ditunjukkan kepada manusia. Dia mau juga kita manusia menggunakan perkataan yang ada bersama dengan kita, dan jangan sampai perkataan kita meninggalkan kita. Jangan sampai perkataan kita ini tidak sama dengan apa yang kita lakukan. Saudara tahu, integritas sesuai dengan apa yang dikatakan, sesuai dengan perbuatan, dan itulah yang mau Tuhan supaya manusia bisa menjadi itu manusia yang berintegritas sesuai dengan perkataan dengan perbuatan, dan Allah menunjukkan itulah jati dirinya, dia sendiri. Inilah hati. Dia tidak ada kemusuhan, dia tidak ada kemunafikan. Perkataan yang kudus, perkataan yang tulus, yang digunakan pada semua orang dan orang-orang melihat karyanya. Karena mulainya adalah Allah yang mulai juga dengan berkat. Begitu dia ciptakan semua ini, begitu dia ciptakan tumbuh-tumbuhan, dia ciptakan hewan, dia berkata memberkatinya dengan kemudianlah Allah memberikan berkat. Mulanya Allah memberikan berkat, dan sampai hari ini akhir nantinya berkat itu akan tetap ada bagi ciptaannya yang dia pelihara, bagi orang-orang yang hidup ada di dalam naungan. Berkat yang dia berikan, yang pada mulanya dia sudah ucapkan, dan berkat itu tetap ada bagi kita. Allah memberkati keluarga, Allah memberkati manusia itu. Begitu manusia itu diberkati Allah, Allah mengucapkan perkataannya, dan berkat itu ada bagi keluarga yang takut akan Tuhan, yang mau menerima berkat itu pada mulanya dia berikan. Jadi Allah memberkati, Allah yang mencurahkan berkatnya. Pada mulanya hidup kita ini bukan penuh-penuh. Saudara pernah mendengar bagi saya sudah ditutup, hari ini terima kuasa Tuhan, ya sudah dilepaskan dari kuasa nama Yesus sudah dibebaskan. Karena hari ini pesan Allah itu bahwa saudara hadir di ini untuk diberkati, saudara hadir untuk mendapatkan kelimpahan yang dari Tuhan. Inilah pesan Tuhan. Mari saudaraku, kita lihat pada mulanya dari Tuhan, dan dimulai dari Dia, dan biarlah kita serahkan diri kita tangan Dia, karena Dialah yang mengakhiri semuanya. Kiranya pesan ini menguatkan kita semua. Saudara, saya percaya hidup kita akan semakin lebih lagi bisa bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, karena Dia yang memulai hidup kita dengan berkat, Dia yang memulai hidup kita dengan janji perkataannya yang tidak melepaskan, yang tidak keluar dari dirinya, yang tetap bersama-sama dengan diri. Dan hari ini kiranya saudara juga bisa belajar memegang perkataan saudara, karena itulah jati diri saudara. Pesan ini saya percaya menjadi rema bagi kita. Kiranya saudara diberkati dan semuanya diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Dapat mampukanku, beri kekuatan untuk berdiri teguh. Kaulah tempat